Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Garamida dengan NIM 22650002 dari kelas A Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan 3 jurnal tahun 2020 sampai 2023 yang berhubungan dengan metode Boolean Search dan Heuristic Search. Oke, lanjut saja. Untuk di sini judul jurnalnya penerapan algoritma. Tapi sebagai sistem pencarian rute NPC game labirin. Yang kedua volume dan nomor. Volume 10 nomor 1 Februari 2023. Nama jurnalnya A Production of Engineering. Dan abstraknya sarana hiburan yang paling digemari oleh banyak kalangan masyarakat hingga saat ini adalah permainan atau game. Pada media elektronik seperti smartphone ataupun personal komputer atau PC. Oke, lanjut. Di sini untuk pendahuluannya, permainan video game merupakan sarana hiburan dalam media elektronik seperti personal komputer atau PC ataupun smartphone yang dibuat semenarik mungkin demi memenuhi kepuasan para pemainnya. Video game umumnya menyediakan sistem penghargaan seperti skor paling banyak dalam satu waktu yang ditentukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ada dalam permainan. Jenis yang dihadirkan pun beragam seperti Eker, Rage, Adventure, dan lainnya. Salah satu genre yang terkenal yaitu Maze atau Labirin adalah tipe game yang Alhamdulillah. Game yang mengharuskan permainan menemukan jalan keluar. Untuk memenangkan permainan atau pemain perlu mencapai poin tertentu untuk menyelesaikan game. Adapun tipe game labirin yang mengharuskan pemain untuk mengalahkan NPC non-play character Man yang dibuat oleh Thor Whiteline pada tahun 1980 merupakan salah satu game dengan genre labirin yang mengimplementasikan kecerdasan buatan pada NPC-nya. Dalam game ini, permainan ditempatkan pada labirin yang berisi tiki-tak sebagai tujuan utama para pemain untuk memakan titik-titik tersebut. Lanjut untuk metodologi. Di sini yang pertama studi pustaka, pengumpulan dan buku referensi artikel, jurnal ilmiah dan sumber lain. Pemodelan sistem berdasarkan studi. Kemudian implementasi perangkat pembangunan produk yang akan dibuat dan meneliti bagaimana hasil yang didapatkan. Lanjut, hasil dan pembahasan. Pada pengujian alpha ini akan berfokus pada fungsionalisasi aplikasi yang akan dibuat menggunakan teknik pengujian black box. Teknik pengujian ini dilakukan terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Skenario pengujian alpha dengan metode pengujian black box dapat dilihat pada tabel. Yang pertama, menu yang diuji yaitu untuk fitur yang diuji, kemudian detail pengujian, jenis pengujian, kemudian kesimpulan. Di sini untuk main menu, tombol start, kemudian untuk detail pengujian dapat mengalihkan tampilan ke arah sesuai tombol. Untuk jenis pengujiannya black box dan kesimpulannya berhasil. Kemudian Kirben yang untuk fitur yang diuji antarmuka, detail pengujiannya menampilkan antarmuka, jenis pengujian black box dan kesimpulannya berhasil. Oke, bisa dilihat di sini sampai seterusnya. Kemudian lanjut, berdasarkan hasil pengujian, keberhasilan pengujian black box, hasil pengujian jumlah pengujian yaitu 10/10 kali 100%. Atau 100%. Kesimpulan, setelah dilakukan pengujian berupa pengujian perhitungan algoritma dan pengujian beta berupa kuesioner kepada masyarakat umum dan demo game yang telah dibuat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perbandingan perhitungan manual dan program implementasi algoritma A pada NPC YOLO, Maze Game sudah sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian algoritma A untuk NPC dalam mencari jalur tercepat menemukan player of YOLO Maze Game berhasil dilakukan. Kemudian dari berhasil kuesioner dengan nilai validasi 0,54 berarti valid dan dengan nilai reliabilitas 0,77 terhadap pertanyaan nomor 5. Lanjut,
Untuk jurnal berikutnya yaitu judul jurnalnya penentuan jalur terpendek dengan metode heuristik menggunakan algoritma sarang semut atau Uncolonial Study khusus Jalan Artus ke Sekunder Kota Samarinda. Volume dan nomor untuk volumenya 11 dan nomor 1 Mei 2020. Nama jurnal eksponensial. Untuk abstraknya, algoritma unkoloni diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal dengan sistem semut koloni semut dan alami mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara jarak dan sumber makanannya berdasarkan lintasan jejak kaki yang telah dilaluinya. Lanjut untuk pendahuluan dalam pencarian jalur terpendek terdapat dua metode yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional lebih mudah dipahami daripada metode. Lanjut metode konvensional. Metode konvensional adalah metode yang menggunakan perhitungan matematika eksak atau biasa. Ada beberapa metode konvensional yang biasa digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek. Di antaranya algoritma Dijkstra, algoritma Floyd, Walsall, dan algoritma Bellman-Ford. Untuk metode heuristik adalah suatu metode yang menggunakan sistem pendekatan dalam melakukan pendekatan dalam optimal. Ada beberapa algoritma metode yaitu dalam permasalahan optimal diantaranya algoritma genetika, jaringan saraf, virtual troubleshooting simulator, dan lain-lain. Lanjut untuk hasil dan pembahasan. Static di graf berarah jalan kota Samarinda dan titik 1 menuju 10 sebagai jalur. Untuk gambar 1 ini kita bisa lihat yang kelima 3, 4, dan 9, 2. Yang ke-6 2, 7, dan 8. Yang ke-7 4, 6, 8, dan 9. Yang ke-8 6, 7, dan 10. Yang ke-9 5, 7, 8, dan 10. Itulah rute untuk jalan dilihat pada gambar berikut. Oke, lanjut. Nah, pada tabel 1 jalan lanjut ke tabel 3 rute penggunaan 126 bisa dilihat di gambar berikut ini. Lanjut untuk kesimpulan berdasarkan hasil analisis pembahasan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penelitian menggunakan nilai U 0123 atau Oke, lanjut. Yaitu untuk yang ketiga untuk judul jurnalnya penerapan lingkungan yang terbatas. Secara umum sebenarnya sudah tersedia aplikasi map secara semacam Google Map yang dapat digunakan untuk menelusuri jalan dari satu titik ke lokasi yang lain. Lanjut. Pendahuluan mengutip Herianto 2022 pada artikel dapat digunakan untuk membantu pencarian solusi masalah atau kasus pencarian penelusuran jalur dari titik masuk start ke titik keluar goal yang menggunakan metode pencarian dong keadaan T. Lanjut metodologi. Untuk struktur tahapan penelitian pencapaian dilakukan menggunakan struktur berikut. Analisis sistem berjalan, kemudian perancangan database, kemudian pembuatan create variable dan clone, kemudian pembuatan user invert, dan yang terakhir pengujian. Untuk metode yang disediakan. Disensor dengan jarak minimum kombinasi masing-masing goal. Kemudian mengeluarkan hasil dari nilai B, HGN, dan langsung finish. Untuk kesimpulannya, algoritma STAR ini yaitu algoritma dengan heuristik dapat digunakan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari setiap satu titik ke titik lain di satu kawasan terbatas. Dalam hal ini lingkungan kampus yang sudah Dharma Parsada hasil pengujian yang berhasil meningkatkan kinerja untuk khusus dan sebesar 23%. Peningkatan kinerja mungkin dapat berdasarkan domain permasalahan pada penelitian ini yang jika diterapkan ke domain permasalahan lain akan memiliki peluang besar juga terjadi peningkatan kinerja. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di tiga jurnal tersebut. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.